tawarkan untuk kita, dan bagaimana kita merespons setiap rencana itu. Memasukkan diri kita di dalam rencana Allah, membawa diri kita mengenal rencana Allah. Itu merupakan sesuatu yang tidak mudah, tetapi sampai tujuan itu adalah indah. Sampai tujuan yang tepat itu adalah sasaran kita. Sampai tujuan yang tepat seperti yang Allah mau, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan kita boleh berkata, terima kasih Tuhan, Engkau bawa kita untuk sampai kepada rencana itu. Banyak orang gagal karena meletakkan kepentingan diri sendiri lebih daripada rencana Allah. Meletakkan kepentinganku, keakuanku, kehendakku lebih daripada apa yang Allah taruh kita di atas kehendaknya. Untuk itu mari kita akan membuka bersama di dalam Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4. Kita akan berdiri dan mari kita akan membaca ayat yang ke-8, bergantian kita membacanya. Injil Matius pasal 4 dari ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya bersama, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Silakan duduk. Percakapan yang ada pada ayat 8, 9, 10 merupakan bagian pertama untuk kita pelajari bersama dalam rencana kerja Allah ini. Percakapan dialog antara iblis dan Yesus. Sebab iblis tahu apa yang menjadi rencana Allah. Bukan iblis tidak tahu. Iblis tahu. Iblis tahu apa yang direncanakan oleh Allah. Itu sebabnya dia begitu gigih memperjuangkan penghambat pekerjaan Allah. Dia buat begitu luar biasa trik-trik iblis yang membuat saudara dan saya tidak mencapai tujuan. Waspada untuk tidak memakan jerat yang dipasang oleh iblis. Kata jerat itu seperti keju, ikan asin yang ditaruh di penjebak tikus. Maka tikus yang tidak punya hikmat manusia, segera dia lihat keju, segera dia lihat ikan asin kedoyanannya, lalu dia lari saja dan jebret. Dia pasang segala jerat. Dia buat saudara dan saya melihat kebutuhan-kebutuhan di atas kehendak Allah. Dan merupakan sesuatu yang pada akhirnya kita sesali. Tapi sudah terlambat. Jerat ini pun dipasang
kepada Yesus. Diberikan kepada Yesus. Bukankah dunia ini yang menjadi sasaranmu? Bukankah untuk mendapat kembali dunia ini? Itu sebabnya Yesus dibawa sampai ke puncak yang tertinggi. Dari sana mereka bisa lihat semua dunia yang ada di sekelilingnya dengan amat jelas. Tidak diragukan, mata dunia, mata kita terpukau melihat semua keindahan. Yang disodorkan bukan yang jelek, bukan yang buruk, bukan yang tidak baik, tapi yang disodorkan yang penuh keindahan. Lalu iblis berkata pada ayat yang ke-8 dan ayat 9, semua yang itu akan kuberikan kepadamu. Semua disodorkan dengan kalimat-kalimat memukau. Iblis dapat berkata, menjelaskan satu persatu, dan Yesus diam, tidak berkata banyak. Dia lihat yang ditaruh oleh iblis. Lihat, bukan cuma dunianya, tapi dia tunjukkan manusia-manusia yang sedang terjerat, yang terjebak, yang hancur. Ditunjukkan jelas oleh iblis. Setelah dia tunjukkan keindahan dunia, dan dia sodorkan pemandangan manusia yang hancur dan tidak berdaya. Iblis tahu itu misi Yesus. Lalu iblis berkata, akan aku sepadan dengan satu catatan, sembah. Tidak usah lama, tidak usah setengah jam, tidak usah 10 menit. Cukup engkau sujud menyembah aku, segera aku berikan. Tapi apa jawab Yesus? Ayat tadi telah kita baca bersama. Enyahlah. Yesus tahu siapa yang dia hadapi. Yesus tidak bodoh. Yesus sangat mengerti apa yang sedang dihadapkan dan siapa yang menghadapkannya. Tidak berlama-lama ketika ada kalimat-kalimat yang disodorkan seperti jebakan di hadapan saudara, segera katakan, enyahlah iblis. Tegas, tidak kompromi. Pegang firman Allah dan kata Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Tidak ada kata lain. Tidak diam barangkali iblis. Lalu dia sodorkan satu perjalanan. Terserah kalau kamu mau. Lewati jalan-jalan yang tidak mudah. Kamu akan berhadapan dengan A, B, C, D. Kamu akan berhadapan dengan murid-murid yang menyangkal. Kamu akan berhadapan dengan cambuk. Kamu akan berhadapan dengan tamparan-tamparan orang, ludah-ludah orang. Kamu akan dimahkotai duri, kamu akan pikul salib, dan semua disampaikan oleh iblis. Tetapi Yesus berpegang pada satu kata, sujud kepada Allah. Sujud kepadaku, kata Bapakku, bukan kepadamu. Menuju salib
menuju salib tanpa alternatif. Tidak ada solusi lain, tapi menuju salib. Visi dan misi yang tidak pernah akan tergoyahkan, dipegang oleh Yesus. Apakah dia tidak tahu apakah yang akan dihadapi oleh Yesus? Mencapai tujuan. Firman Allah pada minggu lalu mengerti tujuan. Hari ini kita sampai pada kata mencapai tujuan. Paulus berkata di dalam suratan Filipi 3. Suratan Filipi 3 pasal 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Filipi 3 ayat 13. Aku tidak yakin aku bisa lakukan itu. Aku tidak yakin aku bisa mencapai salib itu. Aku tidak yakin. Paulus, seorang rasul yang belajar 3 tahun bersama dengan Allah secara pribadi, tidak ada guru yang di sampingnya mengajar, mendidik, membuat dia mengerti dari Saulus kepada Paulus. Lalu kalimat akhir yang Paulus katakan, salib adalah tujuan hidup. Lalu dia berkata kalimat ini, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Karena bicara tentang salib, Yesus berkata, Matius Markus pasal yang ke-8. Markus pasal 8. Judul perikopnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Yesus mulai bicara tentang salib kepada murid-murid yang bersama dengan dia. Dia tidak berbicara tentang perkara-perkara yang nyaman, yang dijanjikan. Kalau engkau 12 murid ikut aku, maka engkau akan mendapat A, B, C, fasilitas-fasilitas. Tapi pertama kali Yesus berkata kepada murid-murid sementara mereka duduk bersama, sementara mereka berjalan, Yesus selalu ajak mereka dialog, dan percakapan itu sampai pada pemberitahuan yang pertama tentang penderitaan Yesus. Mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam, ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus mulai dengan pembicaraan baru, pelajaran baru. Ada sesi baru yang disampaikan kepada murid-murid bahwa perjalanan ikut langkahku, kita akan diperhadapkan dengan satu kata yang kamu gak suka, yaitu kata apa? Yaitu salib. Mana mau saudara
kalau pilih salib atau mahkota? Saudara pilih mahkota. Tapi mahkota tidak kita dapat sebelum kita lewat salib. Jadi lebih dulu kita akan berhadapan dengan salib. Kata yang tidak kita sukai. Dan ketika Yesus sampaikan hal ini kepada murid-murid dalam percakapan, pelajaran baru apa yang engkau sampaikan ini Yesus, kata Petrus. Melihat teman-temannya, rekan-rekan murid yang lain mulai ketakutan dengan pembicaraan yang disampaikan oleh Yesus, maka Petrus tarik Yesus. Petrus tarik dan menegur. Begitu kalau bahasa Inggris katakan, dia tarik Yesus dan menegur, rebuke, menegur Yesus untuk pembicaraan macam apa yang engkau sampaikan, pelajaran apa yang engkau berikan ini. Tetapi ayat 33 Markus 8:33 berkata, mereka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Lalu kata Yesus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau bicara salib, orang akan mulai berkata, itu pemberitaan kuno, tempo dulu. Ikut Tuhan sekarang, yang dicari bukan salib, tapi ikut Tuhan sekarang. Yang aku cari adalah berkat. Yang aku cari adalah kenikmatan. Yang aku cari adalah perubahan hidup. Bukan tambah susah. Ikut Tuhan kok disodorkan salib. Hingga di dalam 1 Korintus berkata, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Orang akan berbicara betapa bodohnya kamu. Hidup ini harus dinikmati, kok disodorkan salib. Hingga ketika Petrus tarik Yesus dan mulai memarahi, Yesus berbalik dan berpaling kepada murid-muridnya sambil berkata keras, enyahlah iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi engkau tidak memikirkan apa yang dipikiran Allah. Coba kita mau sedikit pelajari, apa sih yang dimaksud Yesus, apa yang ada di dalam pikiran Allah. Coba kita mau tahu sebentar, apa sih yang di dalam pikiran Allah. Ayat yang ke-34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, bukan ia diharapkan, tapi dipakai kata harus, menyangkal diri dan pikul salib, lalu mengikut aku. Ketika kalimat ini dijelaskan Yesus, murid-murid mulai berhenti. Karena dua kata yang diucapkan Yesus, memikul salib dan menyangkal diri. Ini arti kekristenan kita. Menyangkal diri dan pikul salib. Untuk mencapai tujuan, iblis tadi datang dengan satu solusi lain. Gini aja deh, daripada kamu susah-susah menyangkal diri, pikul salib, itu kan paling gak enak.
sujud aku sebentar aja, sujud aku tak begitu, aku berikan semua ini. Tapi Yesus berkata pertama kepada kalimat yang sama diucapkan Yesus ketika dia menengking di padang gurun. Enyahlah iblis. Sekali lagi dia pakai kata yang sama untuk kalimat yang berbeda, karena inilah mencapai tujuan yang Yesus ambil, bukan solusi lainnya. Tapi yang dipakai oleh Yesus adalah salib. Untuk kata salib kita lihat diterjemahkan apa sih pikiran Allah yang tadi ditegur oleh Yesus untuk Petrus. Pikiran Allah yang mana? Lalu kita temukan jawabannya, pikul salib. Dan dua kata, gampang kan? 2, 3, pikul salib. Sebelahmu boleh diajak ngomong. Pikul salib dan sebelahnya lagi. Pikul salib. Sekarang saya tanya, bagaimana cara kita pikul salib? Oh begini, begini, digendong begini salibnya. Itu gambarnya begitu. Pikul salib ya pikul, digendong begini salibnya, itu namanya pikul. Sekarang kalau tanya, menyangkal diri bagaimana gambarnya? Sekarang untuk kata menyangkal diri bagaimana gambarnya? Wah tambah repot ini, gak tahu. Saudara tahu? Mau tahu bagaimana menyangkal diri? Bagaimana menyangkal diri? Mau tahu? Mau tahu? Saudara mau tahu gambarnya menyangkal diri? Benar. Benar. Coba saudara lihat dulu, pandang-pandang semua. Lihat, boleh mutar kepalanya, boleh putar. Kepalanya boleh putar. Udah? Sudah tahu? Sudah tahu? Kira-kira ketika saudara muter tadi, saudara ketemu nggak orang yang paling saudara benci? Coba lihat. Ketika tadi kepala saudara muter, gitu ya, ya udah pasti nggak di samping, nggak. Saudara nggak bakalan duduk dengan orang yang saudara benci. Tapi ketika saudara muter tadi, ketemu nggak ada orang yang paling sebel, ngelihatnya udah enak, rasa uwek. Kalau lihat dia, nah ketemu nggak? Menyangkal diri adalah menghampiri, peluk dia. Kan tadi saudara tanya, mau begitu, mau ditunjukin, mau, ya ini saya tunjukin. Itu namanya menyangkal diri. Menghampiri dan peluk dia dengan ketulusan, bukan cium Yudas. Ada dua ciumannya, tapi dengan ketulusan hati dan mengasihi dengan tulus. Ini salib, saudara.
menyangkal diri. Ini arti kata yang sebenarnya. Tidak ada solusi lain. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada cara lain. Pengampunan dituliskan di dalam doa Yesus seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Ampunilah aku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepada. Atau kita mau berurusan dengan cawan perjamuan, atau kita mau berurusan dengan tubuh Kristus. Kalau kamu belum bisa, maka cawan perjamuan tubuh dan darah Yesus menjadi kutuk bagimu. Bukan jadi berkat, tapi jadi kutuk bagimu. Gak ada tawaran. Allah selalu buat perkara yang pasti. Allah tidak pernah bicara boleh begini, boleh begini. Gak ada. Pasti. Dalam satu acara yang dikemas beberapa hari yang lalu, saya berada di Jayapura, dan di salah satu acara yang disebutkan menjadi sharing ibu-ibu gembala, maka dalam acara sharing itu ada pertanyaan, bagaimana kalau ada jemaat hidup berzina, tetapi dia masih melayani. Istrinya merupakan istri kedua. Istri yang pertama dia tetap biayai, tapi dia hidup dengan istri kedua dan diberi tugas pelayanan. Dan ketika masalah itu diminta saya untuk menjawab, saya hanya berkata, apa kata firman Tuhan? Saya tidak langsung jawab, apa kata firman Tuhan? Kan ibu-ibu gembala semua kita ini. Lalu apa kata firman Tuhan yang kita tahu apa? Tidak boleh. Ya tidak boleh. Jelas. Tidak perlu dipertanyakan. Kata itu jelas jawabannya. Tidak boleh. Sudah waktunya kita berdiri tegas di atas firman Allah untuk tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar. Kita harus bersikap tegas dan tidak ada kompromi untuk apapun. Belajarlah berkata seperti kata firman Allah, dengan tidak mempunyai alasan apapun untuk membenarkan. Cukup. Hanya itu yang saya jawab. Karena kita tidak bisa untuk hari-hari ini kita masih gamang berdiri untuk sebuah kalimat firman Allah. Karena unsur A, unsur B, karena ini, karena itu, karena dia suka memberi, karena perpuluhannya besar, karena persembahannya banyak. Tidak bisa kita bungkam memberangus firman Allah. Berkata tegas, Papua merupakan tanah di mana pernikahan menjadi begitu serampangan. Orang hidup dengan semaunya, orang kawin cerai semaunya, kapan dia datang, kapan dia pergi sekehendak hati. Anak ditinggalkan, istri menangis, tidak ada peduli. Suami berjalan maunya sendiri. Hidup begitu gampang di sana.
Saatnya firman Allah berkata tegas. Salib memang. Ada seorang ibu yang tidak mengakui bahwa dia istri kedua, dan dia bertanya, apakah saya harus meninggalkan karena kami berbeda agama? Kalau berbeda agama, kamu berdoa untuk suamimu. Saya tunjukkan ayat. Tapi untuk istri kedua, kamu harus lepaskan dia dan kembalikan dia kepada suami, kepada istrinya, dan hiduplah bagi Tuhan. Tidak ada kata lain. Untuk setiap kata firman Allah, kita harus begitu tegas. Kembali, karena tadi sudah banyak dilema saya lihat. Karena untuk ulurkan tangan dan kasih tangan begini kepada orang yang kita benci, 7 turunan 8 tanjakan jangan. Tanganku dikotori dengan tangannya. Pikul salib dan menyangkal diri. Tegas. Lakukan firman Tuhan. Sebab ada goal. Ada goal. Sebentar kita akan lihat goalnya. Tapi mari kita berdiri dulu. Waduh, kalau sudah disuruh berdiri begini ada repot ini. Belum, musik belum. Rentangkan dulu tangan-tangan kita. Rasanya, oh haleluya. Rasanya, oh Tuhan, ini tangan berat sekali. Mungkin asam uratnya lagi kambuh ya. Sama kalau asam urat kamu tuh rasanya begitu sulit ini, aduh. Udah enak tangannya? Coba kakinya dilemaskan dulu, kaki dilemaskan. Dihentak-hentakkan dulu kakinya. Mau makan berjamahan kudus? Mau makan berjamahan kudus? Mau diberkati? Haleluya. Saya yakin tidak ada yang menolak perjamuan kudus. Tapi tangan kita harus bersih. Tangan ini harus bersih. Karena yang akan kita pegang adalah barang yang paling suci. Tubuh dan darah Yesus. Kaki kita melangkah untuk menghampiri perjamuan kudus harus menjadi langkah yang pasti. Di situ ada pertolonganku, di situ ada kemenanganku, di situ ada jawaban, di situ ada hidupku. Kita melangkah untuk mengambil perjamuan dengan kepastian. Tapi semua ini tidak bisa jadi pasti dulu sebelum kita mulai menyangkal diri. Kita mulai menyangkal diri. Tadi saudara sudah putar-putar kepala, sudah tahu kok dia duduk di mana? Amin. Amin. Sudah tahu dia duduk di atas atau di bawah? Kalau ada yang masih belum tahu, boleh lihat-lihat ke atas. Yang di bawah boleh lihat ke atas, yang di atas boleh nengok-nengok ke bawah. Ada siapa yang di sana? Waduh, duduk di situ lagi dia. Dan nanti jalan sana aja. Menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri. Saya mau semua kita diberkati Tuhan. Saya mau tidak ada satu di antara kita yang menolak perjamuan lalu kita berkata, saya nggak layak. Berarti saudara menolak hidup. Saudara tahu ada yang nggak layak, tapi engkau keraskan hati dan engkau berkata, saya tidak mau. Ini hidup saudara. Hidup mati kita ditentukan dengan perjamuan kudus. Berkat atau tidak diberkati ditentukan dengan perjamuan kudus. Saatnya engkau melangkah ke tempat lain
memberi salam bukan yang hanya dengan radius 1 meter, 10 meter ke atas, ke depan, ke belakang, ke samping. Saudara lihat dan saudara temukan dan ulurkan tangan saudara. Nah, sekarang boleh musik. Sekarang boleh musik. Hei, Silas, sekarang boleh musik. Hanya instrumen. Engkaulah nafasku. Hanya instrumen. Enak loh langkah saudara diiringkan musik. Ya kan? Langkah saudara diiringkan musik. Ayo jalan. Ke atas, ke bawah boleh. Ke samping, ke kanan, ke kiri. Sangkal diri, menyangkal diri. Ulurkan tanganmu. Di dalam nama Yesus kita dipersatukan. Minta ampun, minta maaf, dan memperbaiki semuanya sekarang, bukan nanti. Sekarang, bukan nanti. Berjalan lebih jauh dari tempat saudara, melangkah lebih jauh dari tempat saudara, hampiri peluk dia, dan itulah penyangkalan diri. Haleluya. Engkau nafasku. Ambil langkah supaya engkau diberkati Tuhan. Ambil langkah dengan kedua tangan saling
lega? Ada rasa lega? Udah siap terima perjamuan? Haleluya. Itu arti kata menyangkal diri. Pikul salib dan menyangkal diri. Kalau mau tanya hati, saudara akan berkata enggak. Tidak. Tidak. Semua pemandangan tergambar di mata kita, peristiwa yang pernah terjadi, dan itu begitu menyakitkan. Ada kalimat-kalimat di telinga saudara dikumandangkan lagi oleh iblis. Tapi kata Yesus, enyahlah engkau. Ketika itu kembali dipaparkan di muka mata kita, kembali itu didengungkan di telinga kita, katakan segera, enyahlah iblis. Aku mau pikul salib dan menyangkal diri. Pra-Paskah. Ini yang terjadi dengan Yesus. Ini yang terjadi dengan Yesus. Filipi pasal yang kedua, gong daripada pekerjaan Yesus dikatakan oleh Paulus. Kalimatnya pasti kita sudah hafal, tapi kita membaca kembali Filipi pasal yang kedua. Hendaklah, pada ayat yang kelima, hendaklah kamu, bersama kita baca 3-4. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Ini yang ada di pikiran Yesus. Ini yang berarti sangkal diri. Ini. Hendaklah pikiran dan perasaan. Selalu bicara perasaan saya, perasaan saya, perasaan saya. Ambil perasaan Yesus, buangkan perasaan kita. Pegang itu. Yang walaupun dalam rupa Allah, ayat yang ke-6, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Masing-masing pegang egonya, masing-masing pegang kemauannya, masing-masing pegang kebenaran diri sendiri. Yesus ajari kita tidak menganggap kesetaraan dengan Allah apa yang salah dari Yesus, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak, siapapun engkau, melainkan ayat 7, mengosongkan diri, menghampakan diri, mengosongkan diri. Aku siapa? Dia siapa? Tidak menjadi pembicaraan lagi, tapi mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam kebaktian pemberkatan pernikahan kemarin, ada kalimat di dalam Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Sebagai seorang abdi negara, Bapak Ji Hartono faham betul kata mengawal, karena itu merupakan pekerjaan tiap harinya. Saya minta kemarin Bapak Ji Hartono memberikan arti. Apa arti kata mengawal?
Dan yang dijelaskan begitu tegas untuk mendampingi, mengawal objek, apakah itu orang, apakah itu barang, apakah itu kondisi, event, acara, yang harus benar-benar terjaga dengan sikap mobile, dengan sikap bergerak. Objeknya bergerak kemana, dia akan berada di sana. Bergerak lagi, dia berada di sana. Hebat loh. Manusia, kata firman Allah, dan mengambil rupa sebagai manusia. Dan siapakah manusia? Bukan pencipta, tapi dia ciptaan Allah. Dengan tidak dapat membuat kesetaraan dengan Allah sebagai haknya. Siapa kita dan siapa Allah? Tapi dengan luar biasa, Allah merendahkan diri dan menjadi pengawal bagi kita, pengawal keluarga kita, pengawal keluarga yang baru dibentuk dalam pernikahan. Itu Tuhan yang mengawal. Siapa kita? Kok dia mau? Kok dia mau bergerak kemana kita pergi? Dikawal, saudara. Aduh, betapa tinggi nilai manusia di hadapan Allah. Dikerjakan oleh dia. Dia rendahkan diri. Sukarkah engkau merendahkan diri dan ulurkan tangan dan minta maaf untuk semua peristiwa dengan tulus dari dasar hati saudara? Itu menyangkal dia. Sebab itu ayat yang ke-8, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya untuk semua itu gol yang terbesar diraih oleh Yesus, maka Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita akan dibawa ke sana. Haleluya. Oh amin. Terima kasih. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Amin. Dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan kuasanya dan terima perjamuan kudus dengan mempersiapkan hati. Kalau ada di antara kita yang belum membereskan pagi,
berkata, Tuhan, aku siapkan hatiku dan aku mau rasakan berkat yang sepenuhnya. Aku mau nikmati berkat yang luar biasa. Aku singkirkan semua keberadaanku dan aku siap melakukan apa yang aku mau. Amin. Ku bawa kepada salib yang menjadi kekuatan. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri, yang setia, kau setia. Maka akan menjadi tema Paskah DPD Bulak-Serai 2016, menuju salib tanpa alternatif. akan segera membuat backdrop dari acara Paskah kita dengan tema menuju salib tanpa alternatif. Akan menjadi acara kita. Telah kita mengerti, telah kita laksanakan, akan menjadi tema yang bukan slogan, tapi sebuah kenyataan. Menuju salib tanpa alternatif. Kalaupun itu salib melewati Via Dolorosa, jalan berliku tajam, sakit, penderitaan, tapi aku tetap pilih salib, kata Yesus. Dan tidak ikut apa kata iblis, tapi aku ikut apa yang Engkau katakan. Maka jaminan pasti menjadi berkat bagi kita. Dan itu merupakan sesuatu yang Allah sediakan. Kita berdiri bersama. Haleluya. Salibmu telah mengerjakan, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar. Besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupnya. Sekali lagi angkat tanganmu dan berkata, salibmu telah mengerjakan, keselamatan yang besar. Tanya besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupnya. Tuhan, di dalam nama Yesus Anak, kami datang kepadamu pada pagi. Kami sangat bersyukur buat karya yang telah melakukan lebih dari yang kami harapkan, yang telah memberkati kami lebih dari yang kami minta. Lakukan lebih dalam di atas setiap hidup jemaat Tuhan. Maka cabut dari setiap pikiran, perasaan, perkara-perkara yang menjadi ganjalan di dalam nama Yesus di atas setiap pribadi lepas pribadi. Kami mau sangkal diri, kami mau pikul salib. Tidak ada alternatif menuju salib. Cuma itu kekuatan Allah yang menghancurkan pekerjaan iblis, yang mematahkan pekerjaan iblis, dan memberkati kami semua. Engkau hadir untuk kami pada pagi. Engkau lawati setiap keluarga, Engkau lawati setiap jemaat Tuhan, Engkau lawati setiap pribadi
pribadi. Haleluya. Salibmu keselamatan ku berdiri menyaksikan puaskan setiap jiwa, puaskan setiap hati kami dengan kehadiran-Mu yang sudah memberkati kami. Kami siap untuk makan bersama pada waktu yang Kau tetapkan, dan di dalamnya kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita berkata amin. Puji Tuhan.